Oke, di sini ada contoh ya, yang menggunakan fasi sistem. Jadi misalkan terdapat studi kasusnya pemberian beasiswa ya, di mana biasanya pemberian beasiswa itu kan dilakukan berdasarkan seleksi administratif di awal itu kita menggunakan threshold. Kalau IPK-nya di atas 3,5 ya, maka mahasiswa ini berpotensi mendapatkan beasiswa. Ya, misalkan seleksinya seperti itu ya. Nah, di sini ada dua kasus. Mahasiswa A IPK-nya adalah 3,00 ya, dengan gaji orang tua 10 juta, dan mahasiswa B 2,99 dengan gaji orang tua 1 juta. Nah, kalau di sini kan secara administratif yang memiliki potensi untuk mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa A ya, karena IPK-nya sudah memenuhi. Sedangkan mahasiswa B gimana? Meskipun di sini IPK-nya kurang sedikit, karena dia di bawah threshold ya, meskipun gaji orang tuanya sangat kecil, 1 juta, maka mahasiswa B ini sudah langsung gugur ya, tidak mendapatkan beasiswa. Padahal kalau secara intuisi manusia, yang akan mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa B. Nah, kalau kita menggunakan fasi sistem, maka kita butuh yang namanya fungsi keanggotaan. Tadi inputnya kan ada dua, IPK dan gaji orang tua. Berarti kita akan bentuk dulu untuk IPK. Misalkan kalau di slide ini menggunakan bentuknya segitiga ya. Dan variabel linguistiknya ada 3, ada buruk, cukup, dan bagus. Karena IPK itu kalau di Indonesia kan batasnya dari 0 sampai 4 ya, maka di sini IPK-nya juga kita petakan dalam 0 sampai 4 ya. Kemudian yang buruk ini misal untuk puncak atas sini batasnya adalah 2 ya, kaki bawahnya adalah 2,75 dan lain-lain. Nah, ini kita bentuk sendiri ya, jadi mau dibagi 3, mau dibagi 4, itu desain sendiri kita sesuaikan dengan studi kasusnya, seperti itu. Tapi yang menjadi catatan adalah semakin ke kanan itu akan semakin bagus ya, jadi nggak boleh ditukar. Misalkan di sini bagus, cukup, buruk gitu, itu salah ya. Jadi yang benar adalah di sini dari yang paling jelek dari kiri, buruk, cukup, kemudian bagus. Nah, misalkan untuk mahasiswa A tadi kan kita punya IPK-nya adalah 3,00 ya. Berarti 3,00 ada di titik ini ya. Secara visual, maka untuk mendapatkan derajat keanggotaan dari IPK 3,00 kita akan tarik garis ke atas ya. Dan di sini dia akan memotong untuk yang cukup dan bagus gitu. Terus dari perpotongan ini kita akan tarik garis ke samping ya, sehingga kita akan mendapatkan nilai 0,5. Tapi kalau secara visual kan kita terlalu subjektif nanti ya untuk menarik garisnya. Maka di sini kita akan menggunakan rumusan segitiga yang tadi ya. Contohnya kita ingin menghitung yang derajat keanggotaan untuk yang cukup ya. Berarti di sini cukup ini kan kemiringannya seperti ini ya. Sehingga kita tahu kalau di segitiga tadi ya, yang puncak atas itu disebut dengan B, yang puncak bawah C ya. Sehingga kita akan gunakan rumus yang ini ya. Berarti cukupnya itu minus X-nya adalah 3 ya. C-nya adalah 3,25. Kemudian dibagi dengan C-nya 3,25 minus B-nya adalah 2,75. Sehingga kita dapatkan di sini 0,5. Berarti sebaliknya untuk yang bagus kan kemiringannya seperti ini ya. Berarti di sini titik A dan ini titik B, sehingga kita akan pakai yang rumus ini ya. Kemudian selanjutnya untuk atribut gaji orang tua ya. Nah, gaji orang tua juga sama, berarti sumbu X-nya ini merupakan gajinya ya. Dan diawali dengan gaji 0, terus sampai di sini memang 12 ya, tapi kalau gaji itu kan nggak terbatas gitu. Sehingga kalau di atas 12 kita bisa langsung katakan masuknya ke sangat besar dan derajat keanggotaannya adalah 1 ya. Kemudian ini juga sama, boleh dibagi ke dalam, misal kalau di slide ini dibagi ke 4 variabel linguistik ya. Ada kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Kemudian di sini menggunakan bentuk trapesium ya. Contohnya tadi untuk mahasiswa A itu kan gajinya adalah 10 juta ya. Berarti 10 juta kira-kira akan ada di sini ya. Dan ini akan memotong yang pertama untuk variabel besar ya. Yang kedua untuk variabel sangat besar. Ya, secara
visual kita bisa tarik garis ke samping. Nah, tetapi kita kan juga perlu menghitung ya, untuk nilai derajat keanggotaannya itu berapa gitu, sehingga kita gunakan rumus dari trapesium, karena di sini kan trapesium ya. Kita hitung dulu untuk yang derajat keanggotaan besar. Ini saya contohkan. Besar berarti kan garisnya yang ini ya. Sehingga kalau diingat tadi di bentuk trapesium, maka yang ini adalah variabel linguistik untuk C, yang ini D gitu. Sehingga kita akan gunakan rumus yang ini ya. Berarti di sini berapa? X-nya adalah 10 ya, minus D-nya 12 per D-nya 12 minus C-nya adalah 7. Ya. Sama dengan ini 2 per 5, berarti 0,4 ya. Kemudian dengan cara yang sama, berarti untuk yang sangat besar seperti ini ya, berarti yang ini akan jadi titik A, yang ini akan jadi titik B, dan akan menggunakan yang bawah ya. Berarti yang sangat besar ini akan menjadi 0,6. Nanti silakan dimasukkan ke rumus ini ya. Seperti itu untuk proses falsification untuk mahasiswa A. Sehingga dari proses falsification tadi ini, kita punya kesimpulan seperti ini ya. Oke, sekarang sebelum ke inferensi, kita harus tentukan dulu untuk fuzzy outputnya ya, karena nanti pas di inferensi itu kan menghasilkan fuzzy output. Misalkan fuzzy outputnya kita berikan namanya ya tingkat kelayakan di sini dengan skala 0 sampai 100. Maka di sini kita akan punya ya, ini kita akan gunakan untuk yang Mamdani ya. Berarti di sini ada rendah dan tinggi gitu. Rendah dan tinggi dapat dari mana? Ini sama seperti tadi ya, kita akan mendesainnya sendiri, disesuaikan dengan datanya. Ya, misalkan di sini menggunakan segitiga ya. Kalau segitiga itu memang kan aslinya gini ya. Tapi kalau untuk awal dan akhir biasanya dituliskannya seperti itu. Jadi bukan gini ya, bukan langsung gini. Ini kalau ada di tengah-tengah ya. Gitu. Di akhir juga sama, biasanya kita tuliskan gini. Dari 0 sampai 100, misalkan rendahnya itu di sini puncak atasnya ya di 50, bawahnya 80, dan tingginya juga sama ya, puncak bawahnya di 50, atasnya di 80. Kemudian yang perlu kita desain juga di sini adalah aturan fuzzy ya. Nah, misalkan tadi IPK itu kan kita bagi menjadi buruk, cukup, bagus. Terus gaji itu kita bagi menjadi kecil, sedang, besar, sangat besar. Sehingga rule-nya di sini yang di dalam ini adalah outputnya ya nanti. Tadi kan tingkat kelayakan itu kita bagi menjadi rendah dan tinggi. Misal IPK-nya buruk, gaji kecil, di sini kita berikan nilai rendah gitu ya. IPK bagus gitu ya, yang ini gaji besar kita berikan nilai tinggi. Begitu seterusnya, tapi ini merupakan desain dari kita ya, disesuaikan dengan studi kasusnya. Ini kalau kita tuliskan ke dalam rule base ya, jadi di sini ada if IPK buruk, penghubungnya adalah N ya, di sini. N gaji kecil, maka then ya, nilai kelayakannya adalah rendah. Nah, tadi kan kita untuk yang mahasiswa A, kita dapatkan fuzzy inputnya seperti ini ya. Sehingga kita akan bentuk dari tabel yang tadi ya, dari sini, dan kita dapatkan rule-rule yang ini. Caranya gimana? Misalkan kita kombinasikan. Kalau IPK-nya cukup ya, dan gaji orang tuanya besar, maka berdasarkan tabel tadi, nilai kelayakannya adalah rendah ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada aturan conjunction dan disjunction ya. Misalkan yang pertama ini, gaji cukup. Cukup di sini kan derajat keanggotaannya adalah 0,5 ya. Dan gaji besar di sini derajat keanggotaannya adalah 0,4. Maka berdasarkan rumus conjunction ya, menggunakan N, kita akan ambil nilai terendahnya antara 0,5 dan 0,4. Maka di sini kita dapatkan nilai kelayakannya rendah 0,4. Begitu juga untuk yang lain ya. Kemudian ini kan dari keempat ini fuzzy outputnya kita dapatkan variasinya itu ada rendah dan tinggi ya.
rendahnya ada 3 nilai, 0,4, 0,5, dan 0,5. Nah, untuk menentukan yang mana dari rendah ini yang akan kita ambil, maka menggunakan aturan disjunction, atau di sini menggunakan OR ya. Dari OR itu berarti kalau OR tadi kan kita akan mencari nilai maksimumnya, berarti kita akan ambil yang 0,5. Makanya di sini outputnya menjadi rendahnya adalah 0,5. Kemudian untuk yang tinggi gimana? Tinggi cuman ada satu nilai 0,4, berarti langsung kita ambil yang 0,4. Nah, kita sudah dapat ya tadi tinggi dan rendahnya, maka kita masukkan ke fasi outputnya. Di sini kita menggunakan proses Mamdani untuk defasifikasinya. Maka kalau menggunakan Mamdani, tadi kan rendahnya adalah 0,5 ya. Berarti kita mulai dari samping, kita ini sampai memotong yang rendah ya. Terus dapat area yang sini. Yang tinggi tadi 0,4, berarti kita potong dari sini gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilainya gimana? Berarti ini kita gabungin, kita dapatkan area yang di bawah sini ya. Berarti untuk mendapatkan nilai pastinya dari nilai kelayakan ini, kita kan harus tahu luas area yang saya arsir ini ya. Dan biasanya dengan kalkulus ini menggunakan integral gitu. Tapi di sini kita nggak akan menggunakan integral ya. Kita akan gunakan konsep yang namanya center of gravity. Jadi caranya gimana? Misal kita sebarkan 10 titik ya, secara merata dari 0 sampai 100. Misalkan nih titik pertama di 10, titik kedua di 20, dan seterusnya gitu ya. Dan ingat ini rentangnya harus sama ya. Kalau ini 10, 20, 30, berarti ke sini 40 gitu ya. Terus kita lihat di sini yang masuk ke rendah itu kan adalah titik 10 sampai 60 ya. Maka kita akan jumlahkan 10 tambah 20 sampai tambah 60 dikalikan dengan derajat keanggotaan rendah 0,5. Yang tinggi juga sama, yang titik masuk ke tinggi itu kan yang 70 sampai 100 ya. Berarti kita jumlahkan, kita kalikan dengan derajat keanggotaan yang tinggi. 0,4. Terus ini dibagi dengan 6 dapat dari jumlah titik yang masuk ke rendah ya, dikalikan dengan derajat keanggotaan rendah. Terus 4 dapat dari jumlah titik yang masuk ke tinggi ya, dikalikan dengan derajat keanggotaannya. Sehingga kita dapatkan untuk mahasiswa A itu nilainya adalah 52,39. Untuk mahasiswa B juga sama ya, caranya seperti mahasiswa A tadi. Ini dari proses inferensinya. Terus terakhir di defasification-nya, ternyata untuk nilai kelayakan mahasiswa B itu mendapatkan nilai 69,66. Sehingga di sini kita sudah tahu ya, nilai kelayakan untuk mahasiswa B itu 69,66 dan nilai kelayakan untuk mahasiswa A adalah 52,39. Sehingga dari proses fasi sistem ini kita bisa katakan ya, ambil kesimpulan bahwa mahasiswa B lebih layak mendapatkan beasiswa karena nilai kelayakannya lebih besar daripada mahasiswa A. Oke, itu adalah review tentang fasi sistem ya.